Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma, guru Akidah Akhlak di MTS Bukti Madelok. Menjadi guru bukanlah hal yang mudah, bukan pula hal yang sulit. Keikhlasan adalah kunci yang nyata dalam menjadi seorang guru. Berbagai tipikal anak didik harus kita hadapi dengan sabar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Ketua kelas tolong disiapkan. Di sini nak, karena nanti kena cahaya. Oke. Yaman. Salaman. Saya berdoa. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, Oke, semuanya semangat ya. Silakan kembali berdiri. Berdiri dulu. Kita menyanyi satu nusa, satu bangsa. Semua hafal? Oke, satu. Kenapa? Oke, 1, 2, 3, mulai. Satu nusa, Oke, silahkan duduk. Nah, anak-anak sekalian, Ibu mau cek dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang hadir? Oke, ketua kelas, catatannya yang tidak hadir hari ini berapa orang? 2, Bu. Siapa yang tidak hadir? Indra sama? Wali. Ada yang seasrama sama Indra? Kenapa Indra tidak ke sekolah? Panas demam. Kalau Wali? Kenapa? Oh, mengantuk. Kenapa mengantuk? Karena pagi-pagi ya bangunnya. Subuh-subuh, jam berapa? Jam 3. Oh, jadi mengantuk. Kasian ya teman seasramanya Indra. Nanti dicek Indra kembali ya. Apakah dia sudah makan? Apakah dia sudah makan obat? Ya, kalau siapa lagi? Pak Wali. Tanya nanti ya. Bilang tadi ditanyakan sama ibu. Jadi anak-anakku sekalian harus tetap semangat. Ya, meskipun kalian jauh dari orang tua kalian. Karena orang tua kalian itu sangat mengharapkan kalian sekolah. Bagaimana kalian di sini bisa mendapat ilmu, ya? Jadi anak-anakku sekalian, anaknya ibu, jangan mengecewakan orang tuanya, jangan ya. Dia itu berharap kalian ke sini bersekolah, hafal, ya. Mudah-mudahan nanti setelah kalian selesai, kalian semua bisa sukses. Amin. Oke, ingat tidak mata pelajaran yang kemarin? Masih tidak? Tentang akhlak terpuji. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang akhlak terpuji. Nah, kalau ada akhlak terpuji,
antonimnya atau lawan katanya adalah lawannya akhlak terpuji adalah akhlak akhlak tercela. Jadi ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Jangan dulu diperhatikan di atas. Ini adalah tangga kita. Bagaimana sih nanti kita belajar? Yang pertama, langkah-langkahnya. Pertama, ibu akan bagi kelompok. Setelah itu apa lagi? Nama ketiga, merefleksikan. Apa sih manfaatnya? Kalian belajar sifat tercela. Jadi itu adalah manfaat dari kita belajar sifat tercela. Indikator capaian kompetensi untuk hari ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sekalian, perhatikan di sini, perhatikan di atas. Apa sih tujuan kalian belajar? Dengan mengamati media PowerPoint yang ditayangkan, kalian mampu membandingkan yang mana sih pengertian anaknya, yang mana sih pengertiannya putus asa. Sudah paham tidak? Sudah tahu bagaimana alurnya kita hari ini? Sudah? Masih semangat? Masih. Siap-siap bolong, tetapi semangatnya harus semangat baik. Anak-anak sekalian, silakan setiap kelompok membaca cerita di atas ini. Ya, silakan membaca. Kemudian setiap kelompok nanti ibu akan bertanya, kira-kira apa isi dari cerita di atas? Paham? Sudah? Sudah tidak? Sudah. Oke, menurut angkatan yang tahu ya. Jadi menurut kalian cerita itu adalah tentang apa saja? Oke, apa? Dia ingin selalu menang sendiri. Kayak kelompok sini, apa kira-kira? Oke. Karena dia anak pertama laki-laki satu-satunya. Oke. Kemudian apa? Dia merasa dirinya anak pertama. Satunya sehingga dia sombong. Oke, jadi dia sombong, dia anak satu-satunya. Kemudian apa tadi dia apa? Di kelompok mana? Oke, mau menang sendiri. Jadi cerita ini tentang apa kira-kira? Anania atau putus asa? Apa alasannya? Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Dia masuk kategori yaitu Anania. Oke, atas dulu semuanya sudah bisa paham. Oke? Jadi kalian berkelompok-kelompok ya. Apa sih kira-kira inti dari cerita yang di atas? Selalu membantu kedua orang tuanya. Kemudian Tidak berputus asa dan selalu semangat mengerjakan sesuatu. oke, dia tidak pernah berputus asa dan selalu mengerjakan sesuatu. Apa buktinya? Karena dia membantu ayahnya keliling bersama gerobaknya. Oke, karena dia membantu ayahnya keliling bersama gerobaknya. Oke, dia Siva tidak pernah mengeluh. Jadi ini masuk kategori apa kira-kira? Putus asa. Apa namanya? Putus asa. Putus asa. Kalau begitu, selanjutnya lagi perhatikan video yang ibu tayangkan. Biarkan aku dulu yang melintas, teriak kambing hitam. Enak saja, aku dulu yang menyeberang. Aku sedang buru-buru. Video tadi itu tentang apa kira-kira? Oke, kambing yang egois dan masuk ke sungai. Jadi si kambing ini ceritanya masuk kategori apa? Anania atau putus asa? Anania. Karena si kambing egois, akhirnya dia bertabrakan dan jatuh ke sungai. Oke, selanjutnya perhatikan lagi video selanjutnya.
kaki di atas. Kemudian lagi Bu, apa kira-kira contohnya? Kan kalian sudah paham yang mana anak